Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mr. Tech di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru. Dan seperti biasa, Mr. Tech bakal kasih kamu untuk lihat spill motoran yang ada di Kawasaki Green Tech Plaza. Tapi sebelumnya nih, Mr. Tech mau kasih ingat dulu. Jadi kalau misalnya belum di-subscribe, belum kamu share, atau mungkin belum like, nih kayaknya sayang banget nih. Kita kurang semangat. Jadi kita minta mungkin teman-teman yang belum subscribe dong ya. Kalau belum like dulu lah. Terus kalau kamu suka sama reviewnya jangan lupa share. Terus kali ini Mr. Tech mau kasih yang spesial karena banyak kemarin yang suka itu motornya ternyata kalau di spesifikasi dibandingin gitu ternyata orang-orang Indonesia atau Kawasaki lovers di sana banyak yang doyan juga ya. Tapi walaupun yang satu ini bakal sedikit jauh ya dari 250 ke 650. Tapi ini sama-sama dengan tipe atau merek yang sama. Tipe merek nama sih ya. Ini sama-sama motor Versize dan kita akan langsung kasih kamu perbedaannya si Versize 250 X Versize 650. Oke, kita mulai dari yang Kawasaki Versize 250 dimulai dari tampak depan sampai dengan belakangnya nih teman-teman ya. Jadi Versize 250 ini tampilannya sebenarnya adalah simple touring. Jadi kalau ngomongin soal motor touring 250 cc yang tampilannya simple dan ya garang tetap ya, namanya juga motor touring ya. Kita mulai dari si Versize 250 ini dimulai dari visor depannya yang tinggi ya, dan ini warnanya bening. Terus di bagian bawahnya itu ada cover headlampnya. Nah cover headlampnya nih plastik, warnanya doff. Terus di bawahnya ini ada headlampnya single dan itu udah LED ya teman-teman ya. Tapi untuk sennya itu mereka masih bohlam. Lanjut, di bagian bawahnya ada kisi-kisi untuk angin untuk masuk ke area ya kisi-kisi angin biasa aja. Di bagian bawahnya untuk bagian suspensinya menggunakan teleskopik. Ini ukuran cukup gede gitu ya. Terus ada bagian pelindungnya gitu untuk pelindung dari debu. Untuk bagian spakbornya ini bahannya juga doff nih, cakep. Kita masuk ke bagian kaki-kakinya. Di bagian velgnya ini menggunakan velg 19 inch dengan ukuran ban ini kalau kita lihat 100/90 ya teman-teman ya. Jadi spek touring all-round itu biasanya emang rata-rata sih gunain kalau nggak velg 19 ya 21 ya, kayak di Versize yang satu ini nih. Terus untuk cakramnya ini menggunakan dual piston dan ini kalipernya dari Nissin. Nah lanjut ke bagian tengah, ini yang paling asik nih kalau motor touring yang pastinya butuh yang namanya safety ya. Safety guardnya dari si Versize 250 ini teman-teman bisa lihat dulu nih. Dimulai dari cover untuk tangkinya, di sini udah ada cover. Warnanya doff, cukup tebal gitu ya covernya ini ya. Tuh, jarinya dirapetin kayak gini nih. Terus di bagian bawahnya ini ada crash barnya yang terbuat dari stainless nih. Stainless atau aluminium ya, tapi ini kayaknya cukup ringan dan kokoh. Lanjut, ini untuk piece to body-nya. Jadi ada pelindung lagi untuk bagian mesinnya sedikit. Dan ke area tutup rantainya, ini warnanya doff semua nih teman-teman ya. Nah, setelah menemukan yang bagian doff-doffnya, kita menuju ke bagian yang glossy-nya nih. Dimulai dari tangki yang gede banget ya. Ini tangkinya lumayan loh, 17 liter ya teman-teman ya. Cakep banget. Tangkinya 17 liter, warnanya hijau Kawasaki yang cakep banget. Kita masuk ke bagian kokpitnya. Area kokpitnya untuk stangnya ini modelannya yang kayak gini nih, pakai raise up. Terus untuk di bagian kanan ada engine cut off. Ada starter, ada high dan low beam, ada hazard, terus ada lampu sen kiri kanan, ada klakson simpel. Untuk koplingnya ringan loh. Untuk motor kelas 250 cc 2 silinder nih ringan banget nih asli. Ini untuk bagian cakramnya kanan. Terus di sini kita juga dapat pelindung untuk bagian handguardnya nih teman-teman ya. Nah, pelindung handguardnya ada seperti ini. Untuk bagian speedometernya ini menggunakan dual system. Jadi ada analog dan juga ada digital nih. Nih bisa lihat dari sini ya. Di sebelah kirinya ada power outlet untuk teman-teman yang pengen ngecas atau nanti pengen tambahin aksesoris tambahan di motornya juga bisa nih. Ada power outletnya. Di sini juga ada space untuk nambahin aksesoris lainnya juga. Lanjut, kita bagian tengahnya. Nah, ngomongin soal tempat duduk dari si Versize 250 ini menggunakan single ya. Bukan single. Ini one piece gitu. Jadi bukan terpisah, dia one piece gitu ya. One piece. Di bagian belakangnya teman-teman yang kalau misalnya pengen suka nambah-nambah box atau mungkin nambah aksesoris lagi untuk kegiatan touringnya, ini udah dapat lagi bagian bar unit belakangnya itu menggunakan bahan stainless. Nah di bagian belakang juga dapat yang kayak beginian, jadi tinggal nambah boxnya aja nih, ready to touring gitu ya.
Kita masuk ke bagian bawah, area bawahnya bodinya ini menggunakan warna doff. Untuk chain guardnya seperti ini, menyatu sama bagian spakbor belakang untuk bannya. Untuk bagian swing arm belakangnya ini kotak ya teman-teman ya. Ada standar 2 dong, walaupun 250cc ada standar 2, tenang aja. Lanjut, bagian velgnya ini menggunakan velg 17 inch. Dan kalau untuk ukuran bannya, ini Mr. Tech lihat dulu nih, biar nggak salah nih ya. Oke, ini untuk ukuran bannya 130/80. Jadi dia lebih tebal di bagian ragi ini ya nih, 130/80 ring 17. Untuk cakram belakang ini juga dual pot. Nah, untuk bagian belakangnya juga menggunakan piringan cakram yang cukup lebar. Dan untuk knalpotnya nih seperti ini nih, ada pelindungnya untuk bagian kaki-kaki. Nah, itu nih penampakan dari si Versys 250. Dan yang paling spesial nih, ini Mr. Tech baru tahu nih, ada tambahan cover plastik di sini. Ini plastik, tapi ini cukup melindungi banget karena rata-rata kalau orang touring kakinya suka nempel banget nih sama mesin ya. Nah, ngomongin spesifik lengkapnya dari Versys 250, Mr. Tech kasih dulu info lengkapnya. Ini dia. Oke, kita ngomongin dulu si Kawasaki Versys 250cc dengan mesin 250cc bersilinder ganda, rangkanya backbone, suspensi depan panjang dan kombinasi velg 19/17 inch. Kawasaki Versys X250 hadir dengan paket MAF for any road anytime nih. Nah, jadi kita langsung aja cek spesifikasi dari si Versys-nya. Untuk teknologi yang digunakan ini menggunakan assist and slipper class, dual throttle valves, economical reading indicator dan juga ergo fit nih. Untuk power maksimum dari si Kawasaki Versys 250 ini di 24,7 kW atau di 34 PS per 11.500 rpm ya. Dan untuk torsi maksimumnya di 21,7 nanometer, dalam KGFM itu 2,2 ya per 10.000 rpm nih. Jenis mesinnya liquid cool 4-stroke parallel twin dengan volume silindernya 249 cc. Dan untuk perbandingan kompresinya ini 11,3 banding 1. Nah, untuk sistem katupnya ini DOHC 8 volts ya. Dan untuk sistem suplai bahan bakarnya ini full injection. Untuk pengapiannya ini digital dan menggunakan electric starter, transmisi 6 percepatan. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, ini untuk tipe rangkanya ini menggunakan tipe rangka backbone High Tensile Steel, suspensi depan 41 mm telescopic fork, suspensi belakangnya bottom link unitrack gas charge shock with adjustable preload juga. Rem depannya ini menggunakan 290 mm pedal disc, kaliper depannya balance aktual dual piston. Untuk rem belakangnya 220 mm pedal disc dan untuk kaliper belakangnya dual piston juga nih. Nah, untuk berat dari si Kawasaki Versys 250 ini 177 kg, berat keringnya 160 kg, tinggi tempat duduknya 815 mm dan jarak ke tanahnya 180 mm. Dan yang pastinya kapasitas bensinnya 17 liter. Oke, tadi kan udah selesai nih sama yang Versys 250-nya. Gimana dengan Versys 650-nya? Mr. Tech kasih lihat dulu dari depan sampai belakangnya ya teman-teman ya. Dimulai dari visor depannya. Ini visor depannya menggunakan clear visor bening. Terus ada bagian untuk plat numbernya di sebelah sini. Di bagian cover headlampnya ini hampir mirip dengan bentukannya ya, mirip banget nih sama Kawasaki Ninja nih. Ini mirip banget sama Kawasaki Ninja, dual headlamp untuk kiri dan kanan. Terus di sini ada kisi-kisi bagian untuk bagian sirkulasi udaranya juga. Dan untuk bagian suspensinya ini udah menggunakan sistem upside down yang berwarna hitam ya. Cakep ya. Elegan gitu tuh, hitam terus ada kisi-kisi garis-garisnya tuh. Nah, untuk di bagian spakbornya ini menggunakan bahan berwarna glossy, berwarna biru. Ini bisa dibilang biru apa gitu ya. Nanti kita bahas lagi untuk bagian warnanya. Nah, untuk piringan cakramnya ini menggunakan dual double cakram. Nah, ini yang bikin beda nih. Jadi sama-sama menggunakan 4 pot Nissin Samurai nih, kiri dan kanan, dan dia udah double disc. Wih, cakep ya. Masuk ke bagian agak tengahnya, untuk cover bodinya ini menggunakan sistem bisa dibilang hampir mirip ya, tebal-tebal gitu. Nah, emang motor touring tuh identiknya yang gede-gede gitu teman-teman ya. Terus di bagian bawahnya dia nggak full cover sampai bawah karena ini motor touring. Terus ada bagian kisi-kisi yang cakep gue juga di sini nih, 3 buah. Jadi bagian atas bawahnya ini 2 pieces, cuman nggak cover sampai ke bawah. Terus ada bagian plastik doff, nah plastik kasar gitu ya. Dan ini untuk bagian rangkanya nih. Nah, mesinnya terekspos gede banget nih, 650 cc dari Kawasaki ya teman-teman ya. Dan dia menggunakan sistem dual silinder. Radiatornya cukup gede juga. Untuk bagian cover di bagian rangkanya nih ada bagian plastik nih, ini cover ya.
Terus di sini juga ada covernya lagi. Kita naik ke atas bagian di tangkinya Kawasaki Versys 650. Mr. Tech masa sebenarnya hampir mirip ya, tapi kalau teman-teman boleh tahu, untuk kapasitas tangki dari Kawasaki Versys 650 ini menggunakan kapasitas 21 liter, jadi cukup jauh dan cukup ya bisa dibawa kemana-mana lah gitu ya. Kita masuk ke bagian kokpitnya. Di bagian kanan ada engine cut off, ada engine starter. Terus di bagian kirinya ini ada bagian menu select untuk pilihan juga. Ada high low beam, ada untuk lampu sen kiri kanan, ada klakson dan juga ada hazardnya teman-teman ya. Jadi untuk bagian panel-panelnya ini menggunakan full LED atau LCD. Nah di bagian kirinya portnya, ini nggak ada portnya tapi bisa ditambahin karena udah ada space-nya di sini ya. Kiri kanan itu udah ada space untuk teman-teman yang ingin nambah aksesoris ataupun mungkin bagian-bagian lain untuk keperluan touringnya juga. Lanjut ke bagian tengah. Nah, bagian tengahnya non cover tapi di sini nih suspensi belakangnya terekspos banget nih. Ngingetin Mr. Tech sama si IR6 ya. Teringat aja, tapi nggak IR6. Suspensinya terekspos di sebelah kanan. Ini bagian swing armnya. Bagian swing arm bentukannya banana banget ya. Bentukannya banana, terus knalpotnya undertail di bagian bawah, nggak kayak expose keluar, jadi cukup di bagian bawah aja. Bagian cakram belakangnya ini menggunakan Nissin Samurai, ini single pot ya, ini double pot nih kalau gini. Nah lanjut ke bagian bodi tengahnya. Bodi tengahnya ini beda sih sama si Versys. Kalau dia udah ada beberapa crash bar untuk unit aksesoris tambahan, ini cuma dikasih yang standaran, tapi teman-teman bisa nambahin sih kalau pengen dikasih box atau yang lainnya juga. Nah yang bisa dibilang cukup menarik adalah tempat duduknya ini sama loh, sama-sama single pieces gitu, satu piece gitu ya, sorry ya. Jadi dia bukan double, nggak terpisah, satu pieces gitu. Dan ini cukup empuk banget nih. Masuk ke bagian area belakangnya. Nah, area belakangnya ini teman-teman bakal lihat nih untuk bagian lampu rem dan juga lampu senjanya ini menggunakan modelan yang kayak bisa dibilang mirip aksesoris atau ini ya tambahan gitu ya. Tapi ini emang warna asli bawaannya dan ini udah full LED semuanya. Untuk bagian lampu sen belakang juga udah full LED. Untuk cover belakangnya juga udah cakep banget. Nah, kita ngomongin soal bannya. Kalau si Versys 250 pakai ban 19 untuk bagian depan dan 17 bagian belakang. Si Versys 650 ini menggunakan velg ukuran 17 bagian depan dan 17 bagian belakang. Nah, kalau untuk ukuran bannya di depan 120/70 dan di bagian belakang ini 160/60. Pengen tahu spesifikasi lebih lanjutnya? Mr. Tech kasih di sini nih. Lihat videonya. Oke, kita masuk ke Versys 650. Langsung aja untuk teknologi yang digunakan dari Versys 650 ini adalah dual turtle valves ya. Electronical reading indicator, ada ABS-nya, ada ergo feed. Untuk power maksimum dari si Kawasaki Versys 650 adalah 49,0 kW atau 67 PS di 8.500 rpm. Torsi maksimumnya di 61,0 nanometer atau 6,2 kgfm di 7.000 rpm nih. Untuk jenis mesinnya liquid cooled 4-stroke parallel twin. Untuk volume silindernya 649 cc. Untuk perbandingan kompresinya ini 10,8/1. Sistem katupnya DWHC 8 volts. Sistem suplai bahan bakarnya full injection ya. Untuk sistem pengapiannya digital. Untuk transmisi 6 percepatan. Dan yang pastinya untuk ngomongin soal performa dari si Kawasaki Versys 650 ini menggunakan diamond high tensile steel. Untuk suspensi depannya 41 mm inverter fork with adjustable ribbon damping, right side and adjustable spring preload left side-nya. Untuk suspensi belakangnya offset lie down single shock with remote spring preload adjustable. Dan untuk wheel travel depannya ini 150 mm, untuk wheel travel belakangnya 145 mm. Nah, untuk roda depannya ini 120/70 ring 17 dan untuk roda belakangnya 160/60 ring 17. Untuk rem depannya dual semi floating 300 mm pedal disc, kaliper depannya dual piston, rem belakangnya 250 mm pedal disc, untuk kaliper belakangnya single piston nih. Selanjutnya nih, untuk berat kosong dari si Kawasaki Versys 650 adalah 199 kg dan tinggi tempat duduknya 845 mm, jarak ke tanahnya 170 mm, kapasitas bensinnya 21 liter. Ini dia detailnya dari Versys 650.
Oke, itu dia untuk motor yang udah kita review kali ini. Ada Versys 250 dan Versys 650. Jadi teman-teman pengen touring bawa motor yang mana nih? Mau yang 250 atau 650? Dan yang pastinya unitnya terbatas banget, ada di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru. Untuk Versys 250 kita masih punya 2 unit, tapi ini satunya hampir mau di booking nih. Jadi kalau misalnya suka, langsung datang ke Kawasaki Green Tech Plaza dan hubungi nomor nih, Mr. Domi. Langsung aja hubungin di bawah ini, atau teman-teman langsung datang aja ke Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru, alamannya di bawah sini. Ya, dan untuk si Versys 650 ini unitnya cuma tinggal satu nih, karena kemarin unitnya cukup datang banyak, tapi yang tersisa tinggal satu ini nih. Sayang banget nih untuk teman-teman yang pingin punya motor ini. Kalau pingin tanya-tanya langsung nih, nomor Mr. Domi sama alamat Kawasaki Green Tech Plaza udah Mr. Tech kasih di bawah. Nah, ngomongin soal harga, ini dia pentingnya ngikutin video sampai akhir. Jadi untuk Versys 250 ini harganya cukup dengan untuk Versys 650 ini. So, pilih yang mana nih? Pingin touringnya lebih nyaman, yang pasti ya pakai Versys itu udah enak banget untuk wilayah Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Udah dikasih perbedaannya antara 650cc dan 250cc. Tinggal kamu yang tentuin pilihan. Pingin pakai Kawasaki yang mana? So, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Dan yang pasti jangan lupa like, jangan lupa share. Ingat Kawasaki, ingat Green Tech. Sampai jumpa, bye-bye.